Ledakan gunung yang runtuh dan tanah retak bergema seperti guntur yang bergulir di arena yang luas di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Angin destruktif yang agung seperti badai, membawa suhu tinggi saat menyapu ke segala arah dari tempat di arena tempat teratai api meledak. Tanah di dalam arena retak kemanapun badai lewat. Garis retakan yang setebal lengan mulai dengan cepat menyebar ke seluruh arena seperti jaring laba-laba. Arena pertarungan yang tampaknya sulit itu telah benar-benar berubah menjadi berantakan dalam waktu yang sangat singkat. Banyak tatapan tertegun menatap bodoh ke arena yang benar-benar hancur dari galeri tontonan. Pikiran mereka agak tidak bisa menerimanya. Mereka tidak menyangka bahwa gugusan cahaya hijau ungu, yang belum terlihat jelas, benar-benar akan mampu menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Itu lama kemudian sebelum semua orang secara bertahap pulih dari keadaan membosankan mereka. Semua tatapan tiba-tiba beralih ke pemuda berjubah hitam berwajah pucat yang dadanya naik turun berulang kali. Tanpa kecuali, mata orang-orang ini dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Jelas, serangan menakutkan seperti kilat yang ditampilkan Xiao Yan ini benar-benar menyebabkan mereka terkejut. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei pucat saat dia melihat arena di bawah tempat debu berserakan di mana-mana. Tangannya menutupi mulutnya dan teror melintas di matanya. Letusan pembalasan yang tiba-tiba dan menakutkan oleh Xiao Yan ini pada dasarnya telah mengalahkannya dari surga yang sombong ke neraka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan, yang selalu dia dendami, sebenarnya akan memiliki kartu truf seperti itu. Mulut Yao Sheng juga berangsur-angsur melebar di samping Liu Fei. Beberapa lama kemudian sebelum keterkejutan dan kegembiraan melintas di matanya. Beruntung orang ini tidak menampilkan gerakan ini dalam pertarungan kemarin. Yao Sheng mengakui bahwa bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kemungkinan dia setidaknya akan terluka parah di bawah gerakan ini yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Kekuatan Chief jauh melebihi Xiao Yan. Meskipun yang terakhir telah menunjukkan teknik Dou yang sangat kuat semacam ini, Chief juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yao Sheng menghibur Liu Fei di sisinya yang terkejut sampai-sampai wajahnya yang cantik menjadi pucat. Ekspresi Liu Fei hanya menjadi sedikit lebih baik setelah mendengar kata-kata menghibur Yao Sheng. Namun, dia masih sedikit takut dan gelisah. Mata cantik itu perlahan beralih dari arena yang dipenuhi debu ke pemuda berjubah hitam dengan wajah dingin dan tegas. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepasang mata itu memiliki kebencian yang hilang dan kegelisahan tambahan bersama dengan sedikit ketakutan. Dukungan terbesarnya di Akademi Dalam adalah Liu Qing. Namun, Xiao Yan saat ini telah menunjukkan kekuatan menakutkan yang cukup untuk bersaing dengan Liu Qing. Oleh karena itu, efek dukungan ini dikurangi ke titik terendah. Setelah kehilangan dukungan besar ini, hak apa yang dia miliki untuk menunjukkan penghinaan apapun di depan Xiao Yan? Saya juga telah mendengar bahwa Xiao Yan memiliki teknik Dou teratai api yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, menurut rumor itu, tampaknya tidak memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar, kan? Yan Hao bergumam sambil melihat arena yang pada dasarnya telah disia-siakan. Saat itu, Xiao Yan hanya memiliki kekuatan seorang Dadoushi. Sekarang dia telah maju ke kelas Dou Ling, kekuatan teknik Dou-nya secara alami akan menjadi lebih kuat bersamanya. Lin Xiuya tersenyum. Namun, matanya juga samar-samar memegang sedikit keseriusan. Jika dia tidak bisa bertahan tepat waktu, serangan teratai api itu lebih awal kemungkinan akan mengakibatkan dia terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kartu truf yang begitu kuat. Bagaimana kabar Liu Qing? Jangan bilang. Murid Han Yu menyapu arena. Namun, dia tidak dapat melihat bahkan setengah sosok manusia di bawah debu tebal. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Beberapa lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, meskipun bahkan aku harus mengakui bahwa teknik Dou teratai api dari Xiao Yan ini menakutkan, kemungkinan akan sangat sulit untuk mengandalkan hanya ini untuk sepenuhnya mengalahkan Liu Qing. Karena afinitas Dou Qi-nya, pertahanan orang ini bahkan lebih kuat dariku. Yan Hao dan beberapa orang lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena yang dipenuhi debu.
Saat tatapan mereka sekali lagi beralih ke arena, debu yang telah menyebar kemana-mana akhirnya menjadi lebih redup. Sesaat kemudian, angin tiba-tiba bertiup, dan segera debu tersapu. Saat debu benar-benar dikeluarkan, seseorang berdiri tegak di sudut arena yang telah disia-siakan. Tatapan mereka memperhatikan sosok tiran yang berdiri tegak seperti tombak di kekacauan. Pakaian sosok manusia ini, yang awalnya dipenuhi dengan aura yang kuat telah benar-benar hancur, dan tubuh telanjangnya masih memiliki cukup banyak jejak hitam hangus. Seluruh pribadinya tampaknya benar-benar berubah dari sikap ahli yang dia tunjukkan sebelumnya. Namun, sosok yang menyedihkan ini tidak mencegah galeri tontonan untuk memancarkan sorakan rendah. Tatapan Xiao Yan dengan dingin menatap sosok manusia di tengah kekacauan di kejauhan. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan mengeras dan dia akhirnya menemukan bahwa tombak hitam pekat dan berat yang dibawa Liu Qing di punggungnya saat ini dipegang di tangan Liu Qing. Setelah Liu Qing memegang tombak panjang di tangannya, sikap seluruh tubuhnya seperti tombak panjang, yang menampakkan cahaya dingin. Auranya jauh lebih kuat dan lebih tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak heran dia mampu menahan ledakan, api teratai Buddha yang marah. Dia benar-benar mengeluarkan kartu truf tersembunyi pamungkasnya. Hati Xiao Yan diam-diam rileks. Matanya terangkat dan secara kebetulan melakukan kontak dengan mata Liu Qing. Keempat murid itu saling terkait. Xiao Yan mampu menemukan martabat dan keseriusan yang muncul pada yang terakhir. Setelah serangan sebelumnya, pria yang sangat bangga ini akhirnya benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai lawan yang setara. Tombak berat di tangan Liu Qing perlahan diarahkan ke Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Sebuah suara rendah dan dalam bergema di arena, "Kamu memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan tombak pemecah gunung." Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas kekuatan Xiao Yan. Setelah serangan menakutkan yang ditampilkan Xiao Yan sebelumnya, tidak ada satu orang pun di arena yang meragukan Xiao Yan memiliki kualifikasi seperti itu. Oleh karena itu, seluruh arena benar-benar sunyi dalam sekejap. Semua tatapan berhenti pada dua orang yang saling berhadapan dari kejauhan di dalam arena. Tinju Xiao Yan perlahan mengencang. Suara ledakan yang jelas muncul dari persendiannya. Pisau tajam seperti aura Liu Qing saat ini memang menekan. Orang dapat mengatakan bahwa dia saat ini telah benar-benar melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Dalam pertempuran berikutnya, serangan Liu Qing kemungkinan akan lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan sebelumnya. Liu Qing akan menggunakan tombak pemecah gunung. Di platform tinggi, Lin Xiuya menghela nafas pelan saat dia menatap tombak hitam pekat di tangan Liu Qing. Dia berkata, mampu memaksa Liu Qing sejauh ini, Xiao Yan dapat dianggap telah menerima kerugian yang mulia bahkan jika dia dikalahkan. Yan Hao mengangguk sedikit ke samping. Dengan pengecualian Lin Xiuya dan Xian itu, kemungkinan tidak ada orang lain dengan kualifikasi untuk memaksa Liu Qing menggunakan tombak pemecah gunung. Poin ini adalah sesuatu yang Yan Hao tidak punya pilihan selain mengakui bahkan dengan kebanggaan di tulangnya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Namun, Xiao Yan sangat mementingkan 10 besar. Saya pikir kemungkinan dia tidak akan menyerah begitu saja. Han Yu merajut alisnya dan menjawab dengan lembut. Lin Xiuya tertawa pelan saat dia berbicara, kecuali Xiao Yan memiliki kartu truf tersembunyi yang lebih kuat selain teknik do api teratai itu, jika tidak, kemungkinan akan sulit untuk mencapai daftar 10 besar. Suaranya memiliki rasa yang agak menyesal. Sekarang dia telah menyaksikan kekuatan Xiao Yan yang mengesankan, hatinya juga mendapatkan niat bertarung. Dia ingin menantangnya. Namun, jika Xiao Yan dikalahkan di tangan Liu Qing, kemungkinan kesempatan ini akan hilang. Mata Lin Xiuya berkedip saat tatapannya tertuju pada pemuda berjubah hitam dengan mata dingin di arena. Dia sangat berharap bahwa orang yang sering bertindak di luar dugaan orang lain ini untuk sekali lagi mengungkapkan keajaiban. Satu gerakan. Tombak pemecah gunung hitam gelap di tangan Liu Qing sangat menabrak beberapa pecahan batu di arena saat dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit.
Tatapannya menatap Liu Qing di sisi berlawanan yang auranya tiba-tiba menjadi tajam. Langkah terakhir yang akan menentukan pemenangnya. Wajah Liu Qing, yang sedalam air, tiba-tiba mengungkapkan senyum yang agak kaku. Tombak pemecah gunung bergerak melewati udara. Douqi berwarna emas meninggalkan jejak samar berwarna keemasan di udara kosong. Ini adalah kartu truf yang saya simpan untuk berurusan dengan Lin Xiuya. Namun, dari tampilan situasi sekarang, saya harus menampilkannya pada Anda terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di galeri tontonan segera mengulurkan leher mereka. Tatapan mereka berulang kali bergerak bolak-balik di antara mereka berdua. Xiao Yan menatap senyum yang sangat percaya diri di wajah Liu Qing. Bibirnya menegang dan beberapa lama kemudian, Xiao Yan menghirup udara yang agak panas di hadapannya di depan mata publik. Dia menangkupkan tangannya perlahan. Xiao Yan akan meminta nasihatmu. 10 besar adalah target yang Xiao Yan tidak akan pernah menyerah. Dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan orang yang menghalanginya terlepas dari siapa orang itu. Bagus, kamu punya nyali. Cahaya di mata Liu Qing tiba-tiba melonjak saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kedua kakinya. Tangannya dengan erat memegang tombak pemecah gunung. Menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan, dia mengarahkan ujung tombak bercahaya dingin ke arah Xiao Yan yang jauh. Saat Liu Qing menunjukkan sikap ini, kulit Xiao Yan yang jauh segera terasa dingin. Dia bisa merasakan bahwa Liu Qing telah mengunci serangannya padanya. Perasaan menekan yang tidak biasa melilit Xiao Yan. Namun, niat bertarung mendidih yang seperti air mendidih mulai merembes di dalam dada Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba mencuat saat tawa yang jelas menyapu tekanan sebelumnya. Senior Liu Qing, kamu bisa datang padaku dengan semua yang kamu dapatkan. Aku, Xiao Yan, pasti akan mendapatkan posisi 10 besar hari ini. Tawanya yang seperti guntur bergema di seluruh arena. Kebanggaan yang membubung ke langit adalah sesuatu yang bahkan membuat mereka yang melihat dari galeri tontonan merasakan perasaan mendidih darah. Saat tawanya jatuh, Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju. Tangannya tiba-tiba menjulur ke arah tempat yang telah berubah menjadi berantakan. Kekuatan hisap melonjak dan penguasa Xuan berat menembak kembali padanya. Akhirnya, telapak tangan Xiao Yan sedikit terangkat dan dengan kuat meraihnya. Senior Liu Qing, mari kita lihat siapa yang akan kalah dan tersingkir. Penguasa Xuan berat tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Qing yang auranya setajam pisau. Setelah suara jernih Xiao Yan terdengar, energi alami antara langit dan bumi segera menjadi sangat liar dan ganas. Pada saat ini, bahkan ekspresi para panatua di kursi juri langsung mengalami perubahan drastis. Fluktuasi energi liar dan kekerasan yang tidak biasa tiba-tiba beriak di atas arena saat suara yang jelas bergema. Orang-orang yang pertama kali merasakan riak ini adalah para penatua yang duduk di kursi. Segera, ekspresi mereka mengalami perubahan mendadak. Tatapan mereka tiba-tiba berubah pada saat yang hampir bersamaan. Akhirnya, mereka berhenti pada pemuda berjubah hitam yang dengan bangga berdiri di arena sambil membawa penguasa Xuan di tangannya. Sumber riak liar dan ganas itu berasal dari tempat ini. Para penatua di galeri tontonan saling berhadapan. Segera tenggorokan mereka berguling sedikit. Riak energi ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan teratai api yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan sebelumnya. Orang ini, berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Pada saat ini, para penatua itu tidak bisa menahan perasaan bermasalah terlepas dari kekuatan mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini hanyalah kekuatan Do Uling, selain beberapa tetua di stadion, masing-masing dari mereka mempertanyakan diri mereka sendiri dan menyadari bahwa kemungkinan tidak ada dari mereka yang tidak akan merasa pusing ketika dihadapkan dengan teknik Do kuat Xiao Yan yang tidak pernah berakhir. Mengikuti riak energi yang semakin liar dan keras di arena, benang energi merah pucat panas seperti zat tiba-tiba merembes keluar dari ruang kosong. Akhirnya, itu menyelimuti tubuh Xiao Yan dan berputar dengan liar. Mengikuti rotasi energi merah pucat ini, angin liar tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke segala arah. Keganasan angin liar itu bahkan menyebabkan beberapa batu besar di tanah berguling beberapa kali.
Pada saat ini, hampir semua orang di stadion telah memperhatikan perubahan aneh Xiao Yan. Segera, banyak tatapan tertegun ditembakkan. Beberapa siswa dengan penglihatan biasa tidak memperhatikan apapun pada awalnya. Namun, orang-orang dengan kemampuan luar biasa di dalam akademi dalam awalnya tercengang ketika mereka melihat energi merah menyala seperti kepompong berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Wajah mereka segera berubah drastis. Mengikuti banyak suara, shua-shua, yang muncul satu demi satu, hampir semua orang duduk tegak di kursi mereka. Wajah mereka dilanda keterkejutan. Mengikuti riak energi yang semakin liar dan keras di arena, benang energi merah pucat panas seperti zat tiba-tiba merembes keluar dari ruang kosong. Akhirnya, itu menyelimuti tubuh Xiao Yan dan berputar dengan liar. Mengikuti rotasi energi merah pucat ini, angin liar tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke segala arah. Keganasan angin liar itu bahkan menyebabkan beberapa batu besar di tanah berguling beberapa kali. Pada saat ini, hampir semua orang di stadion telah memperhatikan perubahan aneh Xiao Yan. Segera, banyak tatapan tertegun ditembakkan. Beberapa siswa dengan penglihatan biasa tidak memperhatikan apapun pada awalnya. Namun, orang-orang dengan kemampuan luar biasa di dalam akademi dalam awalnya tercengang ketika mereka melihat energi merah menyala seperti kepompong berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Wajah mereka segera berubah drastis. Mengikuti banyak suara, shua-shua, yang muncul satu demi satu, hampir semua orang duduk tegak di kursi mereka. Wajah mereka dilanda keterkejutan. Yao Sheng, kamu, ada apa dengan kalian semua? Di seberang platform tinggi, Liu Fei dikejutkan oleh Yao Sheng dan yang lainnya di sekitarnya yang tiba-tiba berdiri. Matanya yang cantik menoleh ke arah arena. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak dapat merasakan betapa menakutkannya api liar dan ganas seperti zat yang tertinggal di sekitar tubuh Xiao Yan. Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya menggunakan semacam Dou teknik kelas D. Yao Sheng tiba-tiba merasakan tenggorokannya menjadi sangat kering. Bahkan suaranya menjadi sangat asing. Saat empat kata, teknik Dou kelas D, memasuki telinganya, Liu Fei mulut kecil yang sedikit terbuka segera menegang bersama dengan ekspresi wajahnya. Beberapa lama kemudian sebelum dia dengan gemetar mengalihkan pandangannya ke ekspresi dingin pemuda berjubah hitam itu. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Yao Sheng dan yang lainnya, dia sangat jelas betapa menakutkannya teknik Dou kelas D. Sepupu, aku akan menangkan. Liu Fei menegakkan tubuhnya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan. Namun, senyum itu sangat kuat. Bahkan dia sendiri merasa itu sangat palsu. Yao Sheng, yang selalu menyatakan kepercayaan besar pada Liu Qing, menjadi diam saat ini. Teknik Dou kelas D. Arti yang terkandung dalam empat kata ini seperti batu berat yang menekan jantungnya, bahkan menyebabkan napasnya tampak sedikit kasar. Wajah cantik Liu Fei segera menjadi pucat saat dia merasakan keheningan Yao Sheng. Dia menggigit bibirnya dan mata yang menatap pemuda berjubah hitam di arena benar-benar menunjukkan sedikit penyesalan. Saat itu, ketika dia berkonflik dengan Xiao Yan, yang terakhir hanyalah seseorang yang baru saja memasuki kelas Douling dan seorang siswa baru yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat kuat. Namun, siswa baru yang menyebabkan dia merasa sangat jijik dan benci saat ini telah melangkahi banyak orang kuat dan naik ke peringkat kuat. Sebelumnya dia bahkan telah memaksa sepupu tertuanya yang sangat bangga untuk menggunakan kartu trufnya, tombak pemecah gunung. Sesudah teknik Dou kelas D yang dia tampilkan akhirnya benar-benar menginjak-injak semua dukungan Liu Fei sampai tidak berharga. Dihadapkan dengan orang ini yang pada dasarnya bisa mengalahkan legenda tak terkalahkan di hatinya kapan saja, bahkan dengan kesombongan Liu Fei, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Dia menyesali mengapa dia harus berkonflik dengan orang yang menakutkan ini. Tentu saja, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga tahap ini, penyesalan tidak ada gunanya. Teknik Dou di arena seperti anak panah yang digantung di busur. Sudah tidak ada ruang sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan tidak tahu bahwa dia telah membangkitkan hati yang berderap dari banyak orang hanya karena dia mulai menampilkan teknik Dou.
Pada saat ini, tatapannya masih menatap dengan cara yang tidak berkedip pada Liu Qing yang jauh, yang mengarahkan tombak pemecah gunung ke arahnya. Saat energi panas, liar, dan ganas yang berapi-api muncul di atas tubuh Xiao Yan, mata Liu Qing langsung menyusut seukuran lubang kecil. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengidentifikasi energi seperti apa yang diwakili ini, namun, dengan pertarungan yang telah mencapai titik ini, dia hanya bisa mengayunkan tombaknya dan menyerang bahkan jika kekuatan Xiao Yan lawan tiba-tiba melonjak ke kelas Do Wang. Karakternya tidak memungkinkan dia untuk meringkuk. Ini terutama ketika lawannya benar-benar murid baru. Udara berbintik-bintik yang ditekan di dadanya dikeluarkan dengan napas panjang. Cahaya keemasan pucat yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Liu Qing. Cahaya terang yang menusuk mata yang intens itu seperti matahari yang menyilaukan, menyebabkan semua orang takut untuk melihatnya secara langsung. Selain itu, ujung tombak yang sangat tajam dan angin membumbung tinggi dari dalam cahaya itu. Liu Qing masih menggunakan tindakannya untuk menunjukkan pendiriannya bahkan ketika dihadapkan dengan teknik Do yang menakutkan dari Xiao Yan yang tiba-tiba digunakan. Selain itu, dia juga mengerti dengan jelas bahwa bahkan jika Xiao Yan benar-benar mengendalikan teknik Do kelas D, dia pasti tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Selain itu, kartu truf terakhirnya ini adalah sesuatu yang telah dia latih selama bertahun-tahun dan dengan berkoordinasi dengan Do Uki yang homolog ketika dilepaskan, Liu Qing percaya bahwa kekuatannya pasti akan dapat mencapai puncak sebenarnya dari teknik Do kelas Xuan. Dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun bahkan jika itu bertabrakan dengan teknik Do kelas D. Sebaliknya itu telah membangkitkan sedikit haus darah di tubuhnya. Hari ini, dia ingin memberitahu semua orang bahwa masih ada kesempatan bagi teknik Do kelas Xuan untuk melawan teknik Do kelas D. Sebuah cahaya melintas dengan keras di matanya. Saat pertempuran besar yang sebenarnya mendekat, Liu Qing merasakan darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih pada saat ini. Perasaan seperti ini adalah perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Itu sesuatu yang hanya muncul ketika dia bertarung dengan Lin Xiuya saat itu. Haha, Xiao Yan, ayo. Coba saya lihat siapa yang akan menang hari ini. Tawa keras yang hangat membawa aura mendominasi yang tak tertandingi memenuhi seluruh arena, mendorong suasana di arena hingga mencapai air pasang. Semua orang di platform tinggi sangat gelisah sehingga ekspresi mereka memerah. Beberapa dari mereka yang memiliki sedikit pengendalian diri tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan berteriak keras dengan seluruh kekuatan mereka menuju arena. Senior Liu Qing, Xiao Yan pasti akan mendapatkan posisi 10 besar itu? Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun di bawah aura dominan Liu Qing ini. Tubuhnya lurus seperti tombak dan tampak sangat mengesankan. Dalam sekejap, itu menyebabkan warna aneh muncul di mata cukup banyak senior wanita cantik di galeri tontonan. Baiklah. Kalau begitu, aku ingin melihat apakah kekuatanmu memiliki kualifikasi seperti itu? Cahaya keemasan yang terang semakin kuat. Pada akhirnya, itu membungkus seluruh tubuh Liu Qing di dalamnya. Hanya tawa seperti guntur yang dipancarkan dengan cara yang luas dan perkasa. Xiao Yan menatap cahaya keemasan pucat cerah yang pada dasarnya menyelimuti setengah dari arena. Penguasa Xuan di tangannya perlahan terulur. Segera, energi merah menyala liar dan ganas yang tertinggal di sekitar tubuhnya berputar lebih kuat. Bahkan ruang di sekitar tubuhnya menjadi sedikit terdistorsi. Gelombang energi liar berwarna merah yang hampir seperti zat tiba-tiba dan tiba-tiba mengalir tanpa henti ke penguasa Xuan berat di bawah teriakan lembut oleh Xiao Yan. Saat energi menakutkan seperti itu dituangkan ke dalamnya, orang bisa melihat kemerahan gelap yang aneh muncul pada penguasa berat yang awalnya hitam pekat. Dari kelihatannya, penguasa Xuan itu seperti memiliki nyala api merah tua yang tertinggal di atasnya. Ledakan. Getaran yang menggerakkan tanah dan mengguncang pegunungan tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang buru-buru menoleh. Gugusan cahaya keemasan cerah di kejauhan itu perlahan berkumpul menjadi sebuah tubuh. Saat kakinya mendarat di atas batu besar itu segera retak menjadi tumpukan bubuk di bawah energi yang dilepaskan.
Xiao Yan, jika kamu bisa menerima seranganku ini, aku akan menyerahkan tempat ketiga di peringkat kuat kepadamu dengan kedua tangan. Gambar tombak yang terbungkus cahaya keemasan diperpanjang dan menunjuk ke arah Xiao Yan dari kejauhan. King yang dipenuhi dengan kepercayaan diri dipancarkan. Jika kamu bisa menerima seranganku ini, aku, Xiao Yan secara otomatis akan menyerah pada 10 besar. Penguasa Xuan berat yang pada dasarnya benar-benar berubah menjadi warna merah tua perlahan-lahan menunjuk ke arah Liu Qing. Riak muncul di atas ruang di mana penguasa berat itu bergerak. Wajah Xiao Yan menjadi merah memerah saat dia mengeluarkan tawa liar yang keras. Haha, bagus, bagus, bagus. Saat tawa liar terdengar, cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba menjadi terkendali. Sesaat kemudian, cahaya keemasan yang awalnya sangat menusuk mata menyusut kembali ke tombak pemecah gunung dengan cara seperti kilat. Mengikuti penuangan energi yang begitu besar, energi berwarna keemasan seperti cairan mengalir seperti roh di atas ujung tombak pemecah gunung. Biarkan kemenangan diputuskan dalam satu gerakan. Tangan Liu Qing tiba-tiba bergetar. Tombak panjang itu dimiringkan ke arah langit. Segera, tombak berat itu membawa suara angin kencang yang bersenandung saat tiba-tiba dihancurkan. Saat tombak berat itu hancur, kekuatan yang sangat menakutkan mengikuti tanah dan merembes keluar. Segera, puing-puing batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk di bawah banyak tatapan terkejut di sekitarnya. Batu pemecah besar. Teriakan eksplosif seperti guntur tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus dalam semburan seperti banjir di ujung tombak pemecah gunung. Cahaya keemasan cerah yang datang dari segala arah membawa suara ledakan menusuk telinga yang sangat tajam saat menembus udara dengan cara seperti kilat, menuju Xiao Yan di kejauhan. Kemanapun cahaya keemasan lewat, bebatuan besar di seluruh arena tiba-tiba pecah. Serangan kekuatan penuh oleh Liu Qing sebenarnya menakutkan ini. Wajah seluruh stadion berubah ketika dihadapkan dengan serangan yang begitu megah. Bahkan para tetua di kursi juri mengungkapkan ekspresi serius. Teknik Dou semacam ini pada dasarnya berada di tepi kelas D. Liu Qing ini memang menakutkan. Mata hitam gelap Xiao Yan pada dasarnya ditutupi oleh cahaya berwarna keemasan dari segala arah. Sebagai target utama, Xiao Yan mampu merasakan serangan tajam seperti apa yang terkandung dalam cahaya keemasan. Namun, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak bahwa serangan apapun akan menghilang di bawah penguasa Xuan berat. Menghirup udara yang agak panas diserap dalam-dalam ke paru-paru Xiao Yan. Kakinya perlahan melangkah maju di bawah tatapan semua orang. Penguasa Xuan berat di tangannya diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pembuluh darah hijau terungkap di lengannya, seperti banyak ular kecil yang bergoyang. Penonton di seluruh stadion menghentikan napas mereka saat ini saat mereka melihat penguasa berat Xiao Yan diangkat tinggi-tinggi. Ekspresi mereka sangat cemas sehingga mereka benar-benar memerah. Di bawah fokus kuat dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan Xiao Yan gemetar sesaat berikutnya sebelum penguasa Xuan berat di dalamnya jatuh tiba-tiba. Tsunami pemecah api, hancurkan! Dua tangisan liar tiba-tiba terdengar. Segera, cahaya penguasa Xuan merah tua yang berukuran puluhan kaki meletus secara eksplosif dari penguasa Xuan dengan momentum yang tak tertahankan, kuat, dan menakutkan. Saat cahaya penguasa Xuan melesat keluar, seolah-olah udara itu seperti air di danau tempat seseorang melemparkan batu besar. Itu beriak dengan keras. Garis retakan selebar setengah meter mengikuti cahaya penguasa Xuan yang telah ditembakkan. Itu dengan cepat menyebar ke arena yang awalnya hancur di bawah banyak tatapan kaget.